Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Distatiti Saputri. Saya mahasiswa PIAUD semester 4 Universitas Al-Qalam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kode Data Kualitatif Coding. Materi ini akan membahas pada apa yang dimaksud dengan coding. Mengapa coding penting dalam penelitian kualitatif, jenis-jenis coding, hingga bagaimana proses penerapannya dalam penelitian. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian coding. Jadi, coding merupakan proses memberikan kode atau label pada data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tujuan utamanya adalah agar data yang jumlahnya banyak menjadi lebih teratur dan mudah dianalisis. Dengan coding, penelitian dapat menemukan pola, mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan, kemudian menyusun tema sehingga hasil penelitian menjadi lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah pengkodean terbuka atau open coding. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Pada tahap ini, penelitian membaca seluruh data secara teliti, kemudian mulai menandai informasi yang dianggap penting dengan memberikan kode tertentu. Kode yang dibuat masih bersifat sementara karena selama proses penelitian berlangsung, kode tersebut dapat berubah, ditambah, ataupun digabung sesuai dengan perkembangan hasil analisis. Setelah data diberi kode, langkah berikutnya adalah mencari tema. Tema merupakan inti atau gagasan utama yang muncul dari kumpulan data yang memiliki makna yang sama. Dengan menemukan tema, peneliti dapat melihat pola-pola yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa kumpulan data, tetapi juga mampu menjelaskan suatu fenomena secara lebih mendalam. Setelah menemukan berbagai kategori, penelitian masuk kepada tahap pengkodean aksial. Pada tahap ini, penelitian mulai menghubungkan kategori-kategori yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, hubungan tersebut bisa berupa hubungan sebab, akibat, kondisi, maupun keterkaitan lainnya. Melalui tahap ini, peneliti dapat memahami bagaimana setiap kategori saling berhubungan sehingga gambaran peneliti menjadi lebih jelas. Selanjutnya yaitu pengkodean selektif. Ini merupakan tahap akhir dalam proses coding. Penelitian memilih kategori yang paling penting sebagai kategori inti, kemudian menghubungkan dengan seluruh kategori lainnya. Dari proses tersebut akan terbentuk sebuah kesimpulan yang utuh dan dapat digunakan sebagai dasar yang menyusun teori atau menjelaskan sebuah penelitian. Selain melakukan coding, penelitian juga membuat memo analisis. Memo analisis adalah suatu catatan yang berisi tentang ide, pemikiran, maupun hasil interpretasi penelitian selama proses analisis tersebut berlangsung. Catatan ini sangat membantu karena dapat menjadi pengingat mengenai alasan suatu data diberi kode tertentu, serta menyusun hasil penelitian secara lebih sistematis. Pada proses pembuatan coding, langkah pertama adalah mentranskrip hasil wawancara atau observasi. Setelah mentranskrip selesai, penelitian membaca seluruh data tersebut, kemudian memberikan kode pada bagian-bagian yang dianggap penting. Nah,
Pada kode tersebut kita dapat berupa singkatan, simbol, ataupun label yang mewakili makna dari informasi yang ditemukan. Dalam penerapannya, coding dilakukan langsung pada transkrip hasil wawancara atau observasi. Nah, biasanya peneliti menggunakan nomor baris atau kolom agar setiap data lebih mudah untuk ditemukan kembali saat proses analisis berlangsung. Nah, cara ini membuat proses pengelolaan menjadi lebih teratur, sistematis, dan memudahkan peneliti ketika menyusun hasil penelitian. Sebagai penutup, pada materi ini dapat kita simpulkan bahwa coding merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui coding, data yang awalnya sangat banyak dapat dikelompokkan, dianalisis, kemudian menghasilkan tema dan kesimpulan yang bermakna. Proses coding terdiri dari pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. Ketiga tahapan tersebut saling melengkapi dan membantu peneliti memahami data secara lebih mendalam. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kode data kualitatif coding. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih tentang pentingnya proses coding dalam penelitian kualitatif. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk membangun agar kedepannya saya menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.